Gabung lagi bersama kami di sesi tandas itu ya. Tandas itu adalah singkatan dari apa? Apa tadi ya? Ayo. Tahapan mendaras asa gitu ya. Tahapan mendaras Jadi asa. memang bagian dari curah gagasan dari seluruh tim di balik layar untuk membicarakan topik-topik Topik? yang akan kita ulas ke depan, yang akan kita kerjakan ke depan gitu ya, yang tentu kalau di konsep rapat redaksi gitu itu adalah bagian dari penentuan tema gitu. Yang nanti ujungnya itu ada tajuknya gitu ya. Tajuk redaksi kan gitu biasanya ya. Nah, biasanya yang nulis tajuk redaksi itu pemimpin redaksi kan gitu. Tim Kalau nggak red. redaktur kan gitu. Nah, makanya di Daratama ini kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kira-kira teman-teman bisa mengusulkan tema atau topik apa atau membicarakan hal-hal yang ringan-ringan, karena kan sebentar lagi kita juga masuk bulan puasa ya. Puasa. Tanggal berapa puasa? Tanggal 18 ya? 18. 18, habis itu lebaran, habis itu baru aktivitas kembali normal gitu. Nah di 2 bulan itu kan otomatis dominasi percakapan, opini itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya ringan, spiritual gitu. Terus apa, traveling mungkin ya, rekomendasi kuliner gitu Rekomendasi kan. kuliner. Ya kan, terus pilihan liburan di masa lebaran, karena kabarnya kalau nggak salah lebaran ada tambahan cuti bersama ya itu ya. Wah, mana Ya saya. kan itu. Cukup lama tapi. Cukup lama ya, makanya kan kira-kira kan teman-teman ada bayangan apa, ada topik apa yang menarik gitu kan. Karena kita kedepannya ini kan tidak hanya soal buku, kopi gitu ya, ada juga musik, kemudian seni gitu yang digawangi oleh teman-teman yang lain yang tentu menarik untuk kita bicarakan dulu lebih awal. Walaupun bisa jadi belum kita kerjakan di bulan-bulan ini atau bulan Maret, tapi setidaknya teman-teman punya bayangan dulu ya. Kalau seniman yang lagi rame itu apa ini di lalu lalang lini masa teman-teman misalnya? Nah, biasanya Genzi lebih update. Aduh. Apalah musik atau apa namanya penyanyi atau band gitu, atau ya perupa misalnya kan gitu ya. Teman-teman ini suka nonton datang-datang ke pameran nggak sih gitu? Nah ini Mas Dias kemarin baru Saya lihat katanya saya lihat beberapa kali. pameran. Iya, saya lihat beberapa kali ada yang fotonya ke Arjok gitu kan, berarti familiar dengan seniman-seniman kita ya, gitu. Ada seniman muda kontemporer ini siapa ini teman-teman nih? Saya tuh hanya Kalau saya ini kan orang-orang wah itu yang paling ini gitu. Saya tuh hanya penikmat ya Mas. Wah, justru penikmat itu menguliti dalam. Waduh. Siapa ya? Siapa ya? Mungkin kalau Jogja tuh yang kita semua kenal tuh Mas Yono Singsut ya sih ya Mas ya. Wes ngeri. Yono Singsut tuh seniman serba bisa, dia main pantomim bisa, main apa aktor bisa, nyanyi komedi bisa kan gitu. Bisa pakai suaranya Patrick SpongeBob juga. Iya. Iya, kalau yang sebenarnya Kalau yang anak muda apa band-band yang lagi menarik nih lagu-lagunya gitu ya? Indie-indie lah gitu ya. Kalau sekarang tuh yang masih diminati ya Mas. Masih Hindia sih. Oh, Hindia ya. ya Mas Baskara Putra, Mas Baskara Putra, Hindia, Fish. India, Mas Baskara, siapa tahu mau mampir Mas? Boleh loh Mas. Terus siapa lagi? Kalau dari Jogja ada Mas Farid, Oke. Farid Stevi, Farid Stevi, Festivalis. Nah, terus siapa ya, lagi? tapi beliau juga kayaknya ini ya, selain musisi, senimannya dia apa seninya gambar ya, bukan gambar. Dia gambar bisa. Dia juga punya studio kan. Dia punya studio juga. Tipografi. Bikin logo, bikin ini kan. betul. Kebetulan selera saya selera tua. Apa? Siapa? Ruth Sahanaya ya kan Mas. Oh gitu. Sana. Oh, penyanyi tuh. Betul. Kalau ini teman-teman biasanya ada yang punya kalau anak-anak muda kan saya
berapa kali tak lihat itu udah mulai ini senang dunia seni gitu yang ngoleksi sedikit-sedikit lukisan gitu. Ada ya? Ada Pak. Ada, Pak. Ada. Ya. Makanya kan sekarang beberapa seniman ada yang ngeluarin seri-seri yang kecil-kecil itu yang harganya mungkin terjangkau ya sekitar 1 juta, 2 juta gitu kan, 3 juta gitu. Kalau aku sih baru koleksi ini, kaset vinil. Oh, kaset vinil, wis. Udah punya pemutarnya belum? Kalau pemutar aku nggak ada di rumah. Hmm. Cuma kadang aku minjem tempat temen buat mutar. Berapa harga vinil sekarang kalau beli? Kemarin sih aku dapat di harga 250-an. Wow. Vinil Besok- itu. Vinil. Besok saya nyetori kamu aja ya 100-an ribu nggak apa-apa. Boleh. Oh. Saya berburu dulu tapi. Soalnya aku kemarin jalan-jalan ke Klitian tuh harganya sekitar segituan ya. Bapak kapan Seru. terakhir ke Kelitian berarti? Waduh, saya hampir setiap kali ada kesempatan ke Klitian. Jadi info buat teman-teman yang mungkin komat. Mungkin bagi teman-teman yang bukan domisili Jogja, mungkin belum kenal namanya Pasar Kelitian. Jadi Pasar Kelitian itu pasar bukan pasar segar. Itu jatuhnya apa ya? Pasar barang bekas enggak juga Iya, sih. barang Barang bekas. jadul kuno. Barang jadul kuno. Jadi mungkin Bekas bagi- pakai. jadi mungkin pampas pakai. bagi teman-teman yang ingin berlibur ke Jogja, senang hunting barang bekas, mungkin barang bekas dan antik mungkin bisa main ke Pasar Kelitian. Di situ ya banyaklah barang-barangnya gitu. Jadi andalan para pemburu kolektor-kolektor tuh bisa mencari barang-barang yang cukup aneh-aneh di sana. Iya, iya. Jadi gimana Pak? Bapak ke Pasar Kelitian kapan? Di kemarin, jadi kan kalau di Jogja itu ada beberapa pasaran ya. Misalnya kan Wage, Pon, ya pasaran Jawa gitu ya. Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing misalnya gitu kan. Nah itu ada di beberapa titik. Termasuk misalnya ada, kalau yang deket-deket sini ada Klaten, ada Pasar Sapi, ada Prambanan, ada Godean, terus kalau yang setiap hari bisa disambangi pasar ini sih apa namanya? Sentir ya. Pasar Sentir. Sentir itu malam tiap Pasar sore ke sore. malam. Ya, sore ke malam itu di mana? Di samping Beringharjo itu. Kalau Kelitian Pakuncen itu sekarang lebih banyak didominasi barang-barang baru sih ya. Ya. PKP. Oh, diupdate ada barang baru berarti guys. Kalau dulu pas sebelumnya kan pasar Kelitian Pakuncen itu dia berasal dari sepanjang jalan Mangkubumi itu loh, Tugu ke arah selatan gitu. Tapi kemudian kan digusur dipindah ke pasar Kelitian Pakuncen. Awalnya ya banyak itu yang lawas-lawas gitu. Tapi lama-lama kemudian mungkin banyak di sana yang cari barang-barang baru ya, akhirnya banyak dominasi baru gitu. Terutama yang bagian belakang. Dulu kan atas itu lantai 2 Kelitian Pakuncen itu kan ada HP second gitu. Sekarang kayaknya orang jarang ya beli second di pasar ya. Jarang, Pak. Sekarang di ini aja Facebook aja banyak ya. Atau Tapi ada fun fact nih, Pak. Apa tuh? Ada fun fact nih. Orang Jogja kalau kehilangan alat elektronik, misalnya kemalingan atau apa, salah satu tempat yang dikunjungin paling pertama adalah Pasar Kelitian. Karena kadang orang di situ jual barang-barang yang bekas, gelap kayak gitu. gelap lah, bekas. Dia Bekas bahasanya halus. dimaling maksudnya. Gelap, Bekas Pak. dimaling. Itu, Pak. Itu fun fact-nya di situ, Pak. Gila, terakhir ke Kelitian aku SMP lagi. Oh, tuh. Udah nggak pernah update aku setelah SMP, Mas. Aku 2017 terakhir malah. Iya, Itu juga tahun nyari- segitu sih aku. Nyari barang apa gitu kalau nggak salah sana. Nggak, bukan barang hilang juga sih. Cuman kayaknya fun fact itu ini sih. Cukup melekat dari zaman pertama kali aku masuk Jogja. Saya Iya, itu kalau mencermati beberapa pasar apa beberapa tempat yang kemudian dia berbaharui itu kok malah semakin ini ya, bukan semakin berkarakter tapi kok semakin hilang anunya itu loh apa gaungnya atau hilang karakternya gitu. Karakternya. Contoh misalnya kan apa itu Pasar Kelitian tadi ya. Terus Ini, Pak,
Selasar. Shopping. Selasar Malioboro juga. Ya. Ah, Selasar Malioboro. Shopping lah, kentara sekali shopping itu. Shopping tuh kan dulu kami tiap kali cari buku bekas tuh ke sana gitu. Ya tempatnya mungkin tidak representatif, agak becek dan lain sebagainya, tapi masih seru gitu loh. Nah makanya kemarin kapan waktu saya ke shopping tuh tak lihat, waduh, ya wis ini Udah apa? beda ya. Udah nggak gayeng gitu loh. Ya mudah-mudahan segera rame lagi lah ya. Di ingatanku tuh dulu shopping kan connect sama Taman Pintar kan, Mas. Dia kita bisa masuk ke Taman Pintar lewat jalur shopping kan. Itu tempat yang cukup meninggalkan trauma sih, karena masa kecilku tiap kami ke situ cuman cari buku LKS buat belajar tambahan mulu. Jadi cukup tiap orang tua ayo ke shopping, kita udah Aduh, kita LKS lagi. LKS lagi kayak gitu. Nah yang terban itu kan sekarang juga di ini kan di relokasi ke pasar terban juga kan. Ini lagi ada pameran kalau nggak salah ya teman-teman. Pameran apa itu, Mas? Maksudnya acara buku lah, acara apa pameran buku di sana bersama Dinas Perdagangan. Aku lihat story-nya teman-teman juga ya jadi kayak kaku gitu kan, los lepas gitu. Ya mungkin akhirnya punya tantangan tersendiri lah di tempat yang baru gitu kan. Kalau di Terban dulu kan kita tinggal parkir langsung nawar buku gitu. Walaupun kalau kita bicara Terban itu kan pusatnya bajakan ya. Bajakan buku paling banyak di sana gitu. Zaman-zaman kuliah tuh nyarinya tuh. Mudah-mudahan kalau udah pindah pasar ini udah nggak ada bajakan lah gitu. Amin. Karena kita harus mendukung iklim penerbitan yang sehat kan. Betul. Biar penulis sejahtera, pekerja buku sejahtera gitu kan. Orang-orang di balik buku juga bisa hidup dari sana gitu. Ngomong-ngomong penerbit, kayaknya rencana tandang besok ini ada dari penerbit nggak sih Pak? Ada. Besok Ada ya? penerbit ya, besok. Kayaknya menarik itu kalau misalnya kita coba syutingnya ke shopping besok ya. Tuh, sekaligus kita inilah yang ngangkat ingatan masa lalu, ceritanya Gian dulu. Nyari LKS gitu ya. LKS-nya apa itu? Kan ada Ultra, ada Kunti, ada macam-macam. Apa aja nama LKS? Kayak dulu semuanya dicobain deh Oh. sama orang tua aku, Mas. Karena kebetulan kakak, aku dan adik itu kan kami umurnya jaraknya pendek-pendek, Mas. Pendek-pendek. Pendek-pendek. Maksudnya pendek-pendek gimana? Jarak umur kami rata-rata cuma 2 tahun. Jadi Rentang usia. Rentang ya? usia. Oh, jarak pendek, saya langsung mikirinnya jarak pendek. Rentang Usia usianya pendek aku itu- mikir langsung. rentang usianya relatif dekat. Jadi setiap ke shopping itu kan zaman dulu tuh kalau kita ada LKS yang kita kalau sekolah di era saya dulu itu tuh sekolah ngasih list buku tuh. Ini buku paketnya, ini buku LKS-nya. Kalau mau beli dari sekolah boleh, kalau mau cari sendiri boleh. Karena sistemnya kayak gitu, jadi shopping kan waktu itu sering rame banget tuh ya Mas ya. Orang berburu. Jadi mamah tuh ya sedapatnya aja sebenarnya. Yang penting buat belajar di luar sekolah. Jadi LKS sekolah ada sendiri, LKS di rumah belajar sendiri gitu-gitu. Cerdas berarti kamu Yan. Ratih dulu ada namanya ratih, rajin berlatih. Rajin berlatih. Cerdas sih enggak, belajar aja cuman. Kunti, tekun dan teliti. Iya. Kunti, tekun dan teliti. Rutin belajar bukan berarti cerdas sih. Faktanya nilainya segitu-segitu aja udah gitu. Kayaknya udah mentok nih kayaknya udah kayak gitu. Tapi kalau teman-teman punya bayangan apa nih di 2026 nih kan arah tema-tema yang mungkin bisa dihadirkan ke depan gitu kan. Terus apa evaluasi dari tahun-tahun kemarin barangkali yang bisa jadi catatan gitu kan. Karena paling enggak kan ini kemarin anggap aja setahun itu uji materi lah ya gitu. Trial. Try out kalau bahasanya orang mau Try out. mau ujian tuh try out gitu ya. Ada nggak sih try out sekarang? Masih Pak. Masih ada ya, Masih try out. ada. Tapi kayaknya Try out apa PNS gitu ya? Iya PNS. Try out PNS. Habis itu kalau mau masuk kuliah tuh apa sih namanya sekarang? Iya try out. Itu kan juga SBMPTN. Itu nama dulu, itu sekarang nama beda lagi. nama angkatanku tuh si SBMPTN Penmaru tuh. bukan ya? Oh, itu angkatan Bapak. Kayak kelihatan ya umurnya. Penmaru. Angkatanku itu ini apa namanya ujian masuk Pak.
Masih ada beberapa tryout Tryout. untuk masuk ke SPMB, perkuliahan. ya SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB ya. Ya, Apa ya? Zaman kita SBMPTN, iya Iya. SNMPTN, SNMPTN. SNMPTN. Nah itu zaman dulu itu saya itu pemburu itu loh, ikut-ikut tryout loh. Pokoknya semua yang diselenggarakan oleh sekolah SMA, terus kemudian apa namanya lembaga belajar, lembaga bimbingan belajar misalnya SSC, Wah, itu iya, SSC, itu Ganesha Operation, legend banget itu SSC itu. Primagama, apa Neutron, Neutron. apalagi itu Al Fikri apa itu Fauzan Fikri ya Nurul Pak? Fikri ada nggak dulu? Oh ini Nurul Fikri ya, Nurul Fikri gitu kan. Nurul Fikri. Nah itu ikut pasti tryout masuk kampus-kampus besar, ikutlah kita berangkat bawa hardboard sama apa namanya pensil 2B. pensil Pensil 2B, 2B. Pak. Udahlah itu kita berharap pokoknya hari-hari itu ngerjain soal aja dulu kami tuh Iya, kelas betul, 3 tuh. Cuman kalau aku udah relate-nya karena aku dari SMK seni kali ya Mas ya. Jadi ya kita ngelamarnya sih untuk masuk universitas pakai karya. Cuman karena akhirnya orang tua udah deh jangan di universitas seni deh ke jalur-jalur yang biasa aja biar cari kerjanya gampang. Jadi ya mau nggak mau akhirnya belajar. Kalau Mas Tapi Dias nggak sempet gimana? tryout tuh. Saya Oh, bolos dulu Pak, kok bisa? tapi lulus. Kok bisa? Nah, otodidak. Otodidak. Zamanku sekolah Pak, itu kalau hari Jumat sampai Sabtu nggak pernah ada di sekolah Pak. Kok bisa? Kemana? Bolos. Kemana? Warnet. Bolosnya kemana? Warnet. Oh, warnet. Tapi tugas ada. Tak kira ke Gembira Lokal. Emang zaman-zaman itu akses internet cuma ada di warnet. Betul. Oh nah makanya kan setahun yang 2025 itu kan kemarin anggap aja tryout gitu ya, anggap aja uji materi gitu. Nah paling enggak kan di tahun ini kita udah mulai ketemu format nih yang tepat bagaimana gitu kan, yang paling pas, yang paling bisa. Kemudian kalau orang meskipun misalnya tidak ada logonya Daratama gitu, orang tahu wah iki garapannya Daratama iki sing sangat Daratama banget ngono lah. Wow. Apakah itu Kok susah? apakah itu color gradingnya, apakah itu susutannya, apakah itu gitu. Enggak, maksudnya saya ngobrol aja sih gitu. Iya, Menurut tiba-tiba teman-teman bahunya gimana? pegel aja sih Mas dengernya Mas. Iya, Tidak migran saya. sebenarnya 2025 itu emang kita banyak trial and error ya Pak ya. Karena mungkin teman-teman juga baru lihat ini Mas Dias di sebelah saya. Yang kemarin cuma gambar Yang doang. Kemarin cuman gambar doang. Sepanjang 2025 beliau ke Jakarta Menghilang mengadu nasib. Menghilang dari di peradaban. Jakarta. Ternyata nasibnya Ya gini-gini aja Mas. kurang teradu. Akhirnya kembali kalau kata Pak Renggo akhirnya kembali sebagai orang yang kalah. Dan mencoba bangkit kembali di kota asal. Di kota asal. Karena kita juga 2025 ibarat kata sesampainya kali ya Pak ya. Tapi kita juga akhirnya belajar banyak kan itu Pak Renggo. Mungkin 2026 ini bakal banyak improve sih Pak. Dari semuanya benar yang Pak Renggo bilang harus step up the game aja sih kita. Jadi Anjay, bahasa identitasnya bahasa kita anak harus- Jakarta banget. Apa artinya apa sih? Step up the game. Oh. Apa coba step up the game? aduh. Ngan Naik langkah Nopel, ke nggak bisa naik bahasa langkah ke Inggris. naik level ke berikutnya ya, naik gitu. level kurang ke lebih gitu. berikutnya. Naik Kita ke naik step kelas lah. oh ya, naik ke Kelas langkah lah. berikutnya begitu. Kata orang game itu level up. Oh, level up Level gitu ya. up. Naik level lah. Mungkin dari nanti pengambilan gambarnya, color gradingnya, mungkin kalau teman-teman kemarin ada beberapa episode yang kurang nyaman kali ya Pak ya. Itu kita ya trial and error terus pengambilannya, Audionya audionya. barangkali. Dan tahun depan tuh kita ada program baru Pak. Apa? Tahun ini ada Tahun program inilah, baru. tahun depan kan 2027. Iya Pak. betul juga. Ada program baru. Mungkin kemarin teman-teman masih ingat ya kita kemarin sempat ngasih Sempat tahu nyinggung. tuh, sempat nyinggung bakal ada beberapa program baru bareng host-host lain. Jadi supaya teman-teman tidak bosan bertemu dengan bapak-bapak satu ini. Iya kan makanya kan temanya ada tadi kan musik sama Seni. gitu ya. Ya mungkin nanti ditambah anak muda gitu kan.
Mas Dia sebagai perwakilan anak muda kali ya. Iyalah anak muda gitu. Muda sekali kok masih SMP. Kayaknya menarik itu kita memberikan ruang kepada ini apa namanya orang-orang yang aktif di organisasi untuk diwawancarai tapi Oh bisa. ngomongin soal Bisa. buku gitu kan, ngomongin soal Indonesia gitu. Keresahannya sekarang Gen Z kan peka banget Pak sama negara. Misalnya Kan. kayak gitu kan. Membicarakan keilmuan yang jarang dibicarakan. Ya misalnya kayak gitu, menarik itu. Contoh misalnya kan bisa misalnya nanti presiden mahasiswa Universitas Mahakarya Asia gitu ya. Ngerti nggak? Itu kampusnya siapa? Kampus apa itu Pak? Siapa ya baru dengar? Oh kampusnya ini Ustadz ini Yusuf Mansur. Ya gitu. Misalnya presiden mahasiswa Universitas Mahakarya. Kita nggak usah nyebutin kampus-kampus gede deh, UGM, UNJ semua orang tahu kan gitu ya. Iya. UI gitu ya. Kita sebutin misalnya Universitas Mahakarya Asia gitu ya, presidennya kita wawancarai. Gimana kamu membaca Indonesia ke depan gitu? Kayaknya menarik ya. Menarik. Ya nggak usah panjang-panjang, 15 menit sampai 30 menit aja gitu kan. Menarik. Suruh dia orasi aja, nggak usah nampak kita di depan nggak apa-apa, nggak usah ada hostnya nggak apa-apa, cuman di tap in gitu aja kayaknya seru tuh gitu kan. Apa gandeng-gandeng irisan anak muda menyuarakan suara-suara anak muda gitu kan. Iki tak lepoke kene engko nek sing garap wong liya eksekusi motor ya ngono kan. Tapi ide itu walaupun kita punya ide, kalau yang eksekusi berbeda itu belum tentu sama kok. Jadi nggak masalah. Nggak ya. masalah. Karena nggak ada yang baru di kolong langit, Pak. mulai keluar nih. Ini masih jam 12:30 loh ini tuh. Atau punya ide apa teman-teman? Atau punya pandangan apa sih yang paling aktual sekarang gitu kan? Karena aku kebetulan terakhir itu coba untuk melihat tren-tren dan juga yang lalu lalang di digital atau di dunia maya itu kan sepertinya sekarang kayak misalnya kita orang nonton YouTube gitu ya, itu maksudnya orang yang produksi konten buat YouTube gitu ya, itu ternyata kan nggak segede dulu gitu loh. Iya. Gimana itu dia? Beneran itu nggak segede dulu ya? Maksudnya Beneran. pendapatannya. Gimana? Coba cerita. Jadi sekarang konten kreator itu kenapa dulu itu bisa segede itu dan sekarang udah nggak segede itu? Karena dulu itu konten kreator tuh jarang. Oke. Dan karena jarangnya konten kreator yang membuat konten di YouTube, makanya YouTube itu memberi reward yang gede. Berbeda dengan sekarang. Sekarang semua orang bisa bikin konten dengan alat yang lebih proper, ilmunya sudah bisa didapat di mana-mana. Gimana sih caranya bikin konten? Gimana cara menyusun ide konten yang baik dan benar yang menarik? Itu kita bisa ya paling enggak nonton YouTube kita udah dapat ilmunya lah. Beda kayak dulu. Universitas YouTube berarti. Ya. Iya. Tapi bener sih, aku tuh kan mencermati orang-orang yang cerita-cerita di tweet misalnya gitu kan. Itu ada yang cerita gini, Pak. Teman-teman, saya tahun ini mohon dukungannya ya gitu kan. Saya tahun ini resign dari pekerjaan saya dan saya mau mendalami sebagai konten kreator gitu kan. Wah, bener itu, Pak. Berarti jumlah konten kreator meningkat pesat ya? Betul. Iya. Kalau nggak salah kemarin aku ngelihat ada beberapa profesi-profesi yang bisa masuk di KTP gitu ya. Berarti konten kreator mungkin bisa masuk menjadi profesi baru di KTP ya Pak ya? Bisa, Pak. Yang tidak boleh kan itu Pak? CEO keluarga itu loh. Bukan itu loh, siapa yang nama pekerjaannya CEO apa? istri apa suami CEO siapa yang Pak? Ya itu tuh maksudnya. Yang kerjanya apa yang dia domisilinya kalau nggak salah di Gunung Kidul Pak Sari gitu. Bener berarti ya. Ada itu Pak. CEO rupa hijau tadi. Ini kayak gitu, Pak. kemakan orang mau nonton drama Cina, Pak. CEO yang menyamar kan gitu. CEO yang menyamar. Jadi di KTP itu ada status pekerjaan CEO keluarga Jung siapa gitu. Masya Allah. Iya, makanya itu maksud saya kan konten kreator kayaknya lebih masuk akal sebagai profesi ketimbang
Kalau aku sih yang penting halal sih, Pak. Enggak, maksudnya kita bicara di kolom KTP itu tadi, Pak. Gitu. Halalnya mah halal lah. Tapi jatuhnya kalau dibilang konten kreator itu adalah seniman, masuk nggak sih? Bisa juga. Masuk kan? Karena tes. Soalnya kalau di KTP, setauku seniman tuh masuk. Tukang batu aja masuk kok. Tukang batu, tukang apa lagi gitu tuh kalau nggak salah tuh masuk di Masuk. KTP. Ada buruh juga masuk. KTP mu apa? Masih pelajar ya, Pak? Belum Pelajar. tak perbarui. Masih mahasiswa, forever young Mas. Berarti angka statistik BPS tidak mencerminkan kenyataannya. Iya kan? No comment kalau itu Iya ya. kan? Nah, beliau masih mahasiswa tapi kan kalau mahasiswa kategorinya kan tidak menghasilkan uang gitu. Karena biasanya kayaknya wah ngomongin KTP ya, tapi biasanya gini ini enggak sih? Biasanya digantinya sekalian menikah nggak sih? Sekalian menikah. Biasanya ya stigmanya itu kan biasanya gitu ya. Oh, gitu. Ya kalau dari aku sih cukup complicated aja sih Mas untuk mengurus, merubah Nah, itu sebatas maksudku itu. profesi aja sih cukup sulit ya. Tapi sekarang udah kamu berangkat ke Anjungan di dinas di Dukcapil selesai kok. Nggak lama kok. 3 menit. Pak, gini, ini ada sedikit cerita nih. Apa tuh? Kemarin aku sempat nganterin bapakku buat memperbarui KTP. Nah, Karena fotonya udah lama, pekerjaannya belum diupdate, ya kan. Itu ternyata kita nggak bisa sekedar di kantor kecamatan, Pak. Nah iya langsung ke Sleman. Harus di balai kota. Oh kamu kota oh dia. iya kamu kota kan. Ya, itu harus di balai kota. Dan itu kalau misalnya kamu ngerubah data, itu memakan waktu 1 kali 24 jam paling lama. Wah kesuwen wih. Itu pun kalau antrinya banyak. Kalau antrinya nggak banyak, itu bisa lebih cepat. Paling lama 2 jam. Tapi jatuhnya cepet loh itu Mas. Iya, Maksudnya kalau berbicara di masa lampau, ngurus kayak gitu kan Udah aku seminggu Pak. sudah bertahap, bertingkat, belum lagi yang Berjenjang. berjenjang, Dan belum lagi kalau dilempar-lempar. iya belum lagi dilempar-lempar di sana. Tapi kalau misalkan sekarang bicara oh udah pelayanan di 1,24 jam berarti cepet dong. Bagus dong berarti. Cuman Improve-nya kadang-kadang- oke dong. Kadang-kadang kan ada yang Wah Mas nih nggak mau sekalian besok aja pas nikah gantinya gitu karena kan ketika kita ganti KTP kan berarti kartu KTP-nya kan ganti kan yang mereka Iya. berarti mesti nyetak lagi gitu. Terus Terus belum ada kabar gembira lagi. untuk kita semua apa Ini tuh? ada kabar gembira. Kulit manggis bisa diekstrak. ini sekedar info ya buat kita orang Jogja nih yang mau ngurus KTP nih. Nah, Ya siapa tahu bapak-bapak yang sana mau ini, ya kan? ada warga-warga luar Warga-warga Jogja yang mau mau pindah ke Jogja kan gitu. Mau memperbarui data KTP, sekarang ada aplikasi namanya IKD Pak, ya, kalau nggak salah. Jadi itu bisa ngurus data KTP tapi secara online. Terus nanti kartunya? Kartunya tetap diambil tapi. Oh, tapi Enggak di Anjungan kita di nggak scan kemana-mana. nanti bisa ngeprint. maksudnya kita udah bisa ngatur dari HP aja, Iya. sampai sana tinggal ngambil aja. Iya, Iya. betul. Kan saya kemarin pas ke Kalimantan sama Bapak nggak punya KTP Pak, pakainya HP kan tinggal ditunjukin. Maksudnya teknologi udah maju Pak sekarang Pak. Pakai itu identitas kependudukan digital sebutannya kan. Kuing nyebai tenan. Iya. Tuh Makanya ada itu. aplikasinya sekarang Pak. Ya sedikit lebih maju lah. Nah makanya balik lagi ke tadi ya, kok sampai KTP sih ceritanya tadi? Maaf ya. Apa ya? Obrolan bapak-bapak kayak gini Bang. Ini kan sekedar info buat teman-teman yang belum tahu kan lumayan. Balik lagi ke sampai kok bisa sampai kan? Lupa aku kenapa. Biasalah. Oh iya itu apa dari ini ya maksudnya secara profesi tadi itu ya drama Cina tadi Drama itu Cina. kan dia kan. Oh Sempat iya, tuh. betul. Profesi drama Cina itu kan kan kayak candu itu Pak. Itu banyak sekali saya lihat tuh anak bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Anak-anak muda yang nonton drama Cina itu. Dan itu keuntungannya besar banget loh Mas. Sampai kalau saya menduga ini besok soundtracknya puasa ini besok Drama lagunya, Cina. tetetetetetetet. Beneran udah mulai ini prolog-prolognya udah kentara itu Pak. Tapi itu emang bener Mas. Kemarin kebetulan aku pulang dari Jakarta naik kereta. Bahkan di gerbongku tuh kayaknya ada 3 atau 4 orang nonton drama Cina. Masalahnya itu kereta malam loh Mas. Dan dia nonton sampai Jogja. Begitu aku sampai Jogja tuh, kok masih muter nih lagu kataku kan. Ternyata masih nonton orangnya. Makanya kita kalau produksi drama Cina gitu bisa nggak sih sebenarnya?
maksudnya orang Indonesia lah, kita bicaranya konteks orang Indonesia ya, karena kayak drama Cina itu kayak bisa sampai menyihir gitu lah ya. Aku menonton tuh misal, walaupun sebenarnya plotnya ya hampir mirip gitu ya, yang tiba-tiba dia jadi apa namanya tukang pasang listrik gitu kan. Ternyata Terus CEO ternyata perusahaan CEO mana? perusahaan gitu kan. Dan itu kalau aku nggak salah ingat baca berita, pemerintah Cina aja mulai melarang tuh mas. Plot-plot tiba-tiba dia Jadi kaya gitu. kaya gitu. Apa karena membangun mimpi semu? Iya, Betul. tapi sebenarnya kan semua orang suka itu ya, mimpi-mimpi yang tiba-tiba tidak terduga gitu. Tapi iya sih benar. Oke, berarti balik ke topik yang Pak Renggo bilang ada apa di 2026? Apa ya? Ya, tadi sudah dijabarkan ada beberapa tajuk baru. Kemudian kalau secara topik sih tetap sama, buku, kopi, literasi, kemudian nambah seni Musik. dan musik. Kemudian apa ya? Oh, tunggu teman-teman, kita launching logo baru. Logonya jadi apa nih? Adalah pokoknya. Adalah. Nanti ditunggu aja, dan mungkin obrolan kali ini menandakan bahwa kami menutup season 1 di Tandang, terutama di Tandang. Tandang akan memasuki season 2 atau sesi kedua di mana mungkin nanti lebih banyak cabangnya lagi. Kemudian untuk konten topik seni, kemudian ada juga nanti topiknya musik, itu nanti akan masuk sesi 1 ya. Karena itu akan baru mulai. Kemudian kalau Tandas ini ya Tandas biarkanlah Tandas. Iya. Nggak usah di season-seasonin ya. Tandas itu kan melepas ya. Maksudnya kita itu melepaskan apapun yang menjadi beban gitu kan. Apapun yang menjadi saatnya harus dilepas ya dilepas gitu kan. Mas, kok Daratama kontennya Pikiran. nggak ada, nggak update-update, sabar. Di tahun 2026 ini kita coba perbarui lagi agar nanti teman-teman bisa lihat sebenarnya Apa saja sih yang dikerjain sama di Daratama? Daratama tuh ngapain sih, kerjaannya apa aja sih gitu. Mungkin nanti akan lebih banyak update di bagian Daratamanya. Berikut yang lainnya juga tetap akan update juga gitu. Pelan-pelan lah kita Pelan-pelan lah. perbarui semua. Ya kalau misalkan ada teman-teman yang berminat Bekerja sama. bekerja sama dengan kami secara kolektif, ataupun ada teman-teman yang mau menyumbangkan atau ingin belajar bersama secara kolektif di Daratama, kami sangat terbuka. Silakan hubungi di bawah ini. Di bawah ini. Jangan lupa follow, subscribe, dan Editor? ikuti. Editor kerjaan editor. Nanti Kerja. Pena yang ngomong, pena yo nglakoni Pak Ijo. Di bawah Jangan lupa ini nanti ditambahin ini loh ya. Nah, ada masuk-masukan gininya gitu loh. gampang. Ayo, yang itu shortnya belum dipotong-potong, nanti ini udah pada nungguin shortnya gimana nih kan. Editor kerja editor. Editor short. Ayo. Ya nanti tinggal bisa ditunggu kawan-kawan warga. Kalau Tandang udah punya warga Tandang kan. Iya, betul. Daratama apa dong sebutannya? Daratama ini apa namanya? Masyarakat Tama. Apa sebutannya, Pak? Apa ya gitu. Apa ya, Pak? Ada saran nggak kali teman? Ya. Kalau ada saran teman-teman untuk aja kasih panggilan saran. Kali ya. Sobat Daratama. Ya ora apa-apa kan koyo Mungkin kalau ada saran yang lain bisa tulis di kolom komentar. Bala Daratama. Bala Daratama, Bala Dewa. Ya semoga 2026 ini sih memang ada beberapa semoga
ada beberapa improvement yang bisa kita kerjakan ya Tapi Pak. sebenarnya Daratama itu kan bisa juga nanti teman-teman kalau ada yang butuh bikin produk digital yang mau dipasarkan. Kan sekarang nih saya lihat bisnisnya rata-rata Digital. bikin produk digital ya. Iya. Menarik Iya, tuh loh. menarik tuh. Nah, itu kita teman-teman ini bisa bantu nih jagoan. Saya ini bagian ngecap aja sih. Ngecap. Kalau nggak ngecap ya kasih garam. Padahal Mas Renggo itu pemasak handalnya kita ya. Oh iyalah. Wih, ngeri tenan. Saya cuma sopir, Pak. Wih, ngeri. Kamu Kena. kamu ngambil peranku. Aku supir tenanan nek iki. Ya udah aku runner. Yo. Aku runner. Udah Bahkan Pak, deh. nggak usah dibahas Pak, itu jokes internasional. Loh, tapi kan terbukti peran saya sebagai supir diakui oleh klien loh. Loh, kita nggak bisa sampai kemana-mana tujuan kalau nggak ada sopir, Pak, gitu kan. Sopir ugal-ugalan, jangan lupa WhatsApp ke nomor berikut, kan gitu. Oh iya. Nanti Jadi- kita tempel kali ya di belakang. Jadi mobil ada ya. lah waktu itu ceritanya di salah satu project luarannya Daratama itu, kebetulan memang saya sebagai supir mengantarkan kan gitu. Kemudian ketika ketemu kliennya ya karena harus perkenalan kan ya saya memperkenalkan dirinya, saya supirnya Mas Gian waktu itu, Mas Gian sebagai kepala produksinya kan, jadi saya supirnya Mas Gian gitu. Sebenarnya bercanda ya Pak ya. Iya, Oh, cuman kayaknya saya terlalu mendalami Terlalu peran. Jawa iya. Tiba-tiba kliennya, Mas itu supirnya bisa diminta tolongin ini enggak gitu. beliin air mineral. Mas Gian yang panik. Jadi buat konteks sih sebenarnya karena project itu project dadakan ya. Jadi modal pekerjaannya itu kan kita kolektif ya Pak ya. Mengumpulkan modal-modal yang ada baik dari internal Daratama atau anggota Daratama. Beliau ini penyumbang terbesar masalahnya. Enggak gitu. Kebetulan koneksinya ada. Betul. Jadi Ya, juga manahilah. kalau bahasa orang Jawa pakewo, kalau bahasa Indonesia apa ya Mas ya? Nggak enakan. Nggak enak. Jadi nggak enak waktu dibilangin sama klien, Mas tolong dong supirnya dibantu carikan air mineral. Waktu itu cukup banyak Mas, 20 karton. Satu karton, 2 karton sih nggak apa-apa, 20 karton kan saya juga bingung ya Pak ya. Kalau itu tinggal telepon aja ini kan. Masalahnya pada saat itu Alfa Terlalu pagi. itu terlalu pagi untuk nelpon Oh. Pak. Harus ready sebelum jam 8 karena acara opening jam 8. Iya, terlalu pagi dan sudah diupayakan telepon-telepon ke Mereka sekitar cuman itu nggak dapat ada. berapa gitu pokoknya. Iya. Coba wilayah Jogja bisa kontak saya kan serba ada. Oh iya. Masalah waktu itu wilayah tidak di wilayah Jogja ya. Enggak di Jogja ya. Di Jogja waktu itu. Dan itu pun kami baru banget sampai Pak. Dari Jogja baru banget sampai Jakarta, kita langsung ke venue kalau nggak salah. Bagi teman-teman yang ingin punya pekerjaan di Jakarta, kami siap di Jakarta kok. Oh Atau iya, mau sebenarnya di sekitaran Jawa kami siap, Jawa di sekitaran Sumatera, Kalimantan dan di luar Jawa bisa kontak kami, kita obrolkan. harus diobrolin Harus kalau- diobrolkan. Tapi beneran sih Pak, dia mendalami peran sebagai sopir banget sih Pak. Bayangin, Jogja, Jakarta cuma 5 sampai 6 jam. Wah, kalau itu memang beliau sudah sangat hafal Medan karena paling pertama kalau kita mau ngapa-ngapain kan orientasi Medan itu paling penting. Kalau udah paham Medan mah cepat. Aku yang dipakai kayak gini ya Kan Allah. gitu. Ya toh. Kamu nggak tahu Medan ya. Kalau butuh Tahu-tahu- sopir pribadi bisa. Telepon. Nah, ini ngawur deh. Ngawur ini ngawur. Ngawur ini. Enggak, kalau yang itu enggak, teman-teman. Janganlah teman-teman nanti ngerasa kayak saya, wajah saya lebih cocok jadi Enggak. supirnya soalnya Saya Pak. harus potong karena nanti kesempatan untuk tour travel masuk iklan di sini kehilangan nih gara-gara dibilang kayak gitu kan. Waduh, bahaya ini. Saya supir Rental juga nggak bisa. Saya supir internal Daratama aja. Sembrono gitu. Tapi itu sebenarnya itu project yang cukup menarik sih Pak, dan cukup banyak tantangan Pak. Cukup. Lumayan, banyak kenangannya sih itu. Ya, kalau teman-teman tanya Daratama kerjaannya apa selain produksi kontennya Tandang dan yang lain gitu, ya kami menerima dari luar juga kok gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang bekerja sama, bisa kontak kami nanti kita ngobrol bareng. Kira-kira seperti apa? Karena sebenarnya ya klien tetap yang utama, cuman komunikasi adalah yang hal penting. Makanya namanya aja udah dalam rangka cipta media. Jadi kebutuhan media apapun kontak kami. Kan Bisa gitu. lah. Bisa lah kalau itu. Bisa dibicarakan. Mau ini apa namanya?
gathering, pameran butuh dokumentasi gitu kan. Bisa. Bikin PPT Seminar. bikin PPT profesional aja bisa kita. Bisa. Bikin portofolio bisa, ya kan. Mas Spanduk, bantu di sana bisa. Ngisi kelas multimedia Bisa. Pokoknya semua yang berkaitan media loh ya. Nggak bagian tanam menanam. Kalau tanam menanam kita Itu ada bagian lain Ada lah bagian kayaknya. lain, Biar gitu. bagi-bagi yang lain aja lah. Nggak, jangan serakah diambil semua. Setting studio aja kita bisa. Setting studio podcast bisa. Oh, tapi itu hasilnya gitu. Kita outdoor Pak soalnya ya. Kalau kita memang mengkonsepkan kita berkelana. kalau kemana-mana. outdoor aja hasilnya bagus apalagi indoor kan Nah. gitu. Kan gitu, Pak. Gitu. Itu dia. Ya, Ya mudah-mudahan rame project lah ya 2026 Amin. gitu. di 2026 ini. Dari teman-teman tentunya pasti tuh. 2026 ini ya kita bukan berlari sih ya ya kalau kata Mas Gian tadi coba kita naikkan levelnya lah gitu. Kalau kemarin udah seperti apa ya, karena kalau misalkan berbicara dibandingkan bicara tahun lalu dengan tim yang ada pun kalau ngomongin jalan sudah pasti jalan. Kemarin yang kita bikin sebagai pendukung acara festival itu belum dimasukin ya? Belum. Kerjaan teman-teman tuh. Masukin aja tuh. Belum. Festival Magelang tuh, Magelang Kopi ya, Magelang. Kopi Itu kan Magelang ya. itu kan Porto teman-teman pernah ngerjain itu gitu kan. Kemarin kan sempat juga diundang pameran seni rupa di mana itu? Ada di Pulang apa? di bilangan Jalan Jalan Kaliurang. Kaliurang itu kan. Itu kan sempat Cuman kemarin diundang juga. cuman 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 kita pas pas plot belum bisa. kerjaan padet itu ya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan kami Kemarin juga sempat dapat tawaran yang acara itu di mana? Di Deresan ada kompetisi kopi sama beberapa itu, cuman kita pas padet juga jadwal kan. lotnya Jadi lagi sebenarnya lumayan. bisa mengerjakan semua yang berkaitan dengan multimedia. Media bisa. Ya kalau misalnya dibandingkan dengan tahun lalu 2025 dengan tim ini, jadi kalau teman-teman ingin tahu tim Daratama itu isinya yang mana, ya ini. Semua inilah isinya Daratama. Ya itu gathering buka puasa bersama, kita siap menyongsong bersama. Bisa. Paket spesial ada. Paling deket toh Pak, gitu. Oh iya, loh. paling dekat. Nanti Bentar lagi nanti kalau puasa untuk juga. soal apa Wah, berarti namanya? ini postingnya harus sebelum puasa dong. Oh, iya no. Iya no. Mantap. Pak Iya no. produser, Editor, tolong ya Tor ya. Ya tor. Ayo aja lali tor. Waya yang golek duit iki tor kan ngono. Tapi bisa loh itu Pak, karena kan banyak teman-teman juga yang buka puasa bersama. Sekarang itu kan hampir semua ini ya kegiatan itu yang paling penting itu dokumentasinya. Dari Nah, dulu Saya lihat misalnya kayak teman-teman yang teman-teman pelanggan warga kerap dolan itu kan kalau main bola itu yang paling penting dokumentasi. ada dokumentasinya enggak gitu kan. Orang anak-anak yang lari itu juga kayak gitu. Yang sepeda demikian juga. Yang main pedal itu juga kayak gitu. Main padel. Tenis juga kayak gitu. Nah, misalnya kan jadi kan dokumentasi penting. Apalagi buka bersama kan. Kalau bisa wajah-wajah penting itu jangan sampai hilang gitu, lolos. wah aku punya sedikit cerita di Jakarta nih Pak. Apa gue? Tentang dokumentasi sangat penting. Apa gue? Jadi aku punya temen, ya sekelas influencer TikTok lah. Dia itu main padel, ya kan, main padel sejam, bikin kontennya 40 menit sendiri Pak. Apa gue? Dan dia nyewa fotografer. Sepenting itu Pak dokumentasi. Sepenting itu dokumentasi ya. Makanya teman-teman tuh dikeluarin lah apa yang sudah dikerjain. Masa ora pede. piye? Siapa? Mau ngerjain banyak ora digetokke lah kepiye. Ya toh. Ketua kelas kami sudah berkata apapun dilakukan. Orang angkat beras aja dikeluarin kok ya Pak ya. Oh iya, gitu loh. Orang kalau di kopi itu kan misalnya nggak tahu itu seduhannya enak apa enggak, tapi yang nomor satu bikin konten sih gitu. Bikin cappuccino enak apa ora sing penting gawe latte art sih kan gitu. Wah. Walaupun setelah diminum asam lambung Nah ya. iya kan ngono kan. Orang roasting itu yang orang jualan roastery mungkin jualannya nggak banyak tapi intinya kontennya banyak terus kan gitu. Jadi dokumentasi ini penting. Ngopo teman-teman tidak sebagai pelaku dan praktisi yo. Praktisi kan pelaku. Pelaku kok ora pede mengeluarkan produk-produk yang dibikin. Kan gitu.
Jadi memang di dunia yang sangat cepat sekali ini, media-media berseliweran, orang tuh yang paling utama mendokumentasikan. Dan itu membutuhkan teman-teman gitu. Lah teman-teman yang ngerjain, kenapa nggak dikeluarin kan gitu? Iki lo garapanku gitu. Supaya orang kemudian wah, kan kalau orang bikin apa gitu ya, serahkan saja kepada ahlinya lah teman-teman ini kan gitu. Mereka fokus aja pada jualan kan gitu. Bisa. Kan gitu toh. Bisa. Ditunggu aja ya teman-teman, kita bakal update porto-porto kita. Kedai-kedai kopi yang mau buka baru, restoran-restoran mau buka, tempat-tempat kuliner yang mau beranjak dikenal banyak orang bisa kan gitu. Bisa. Minum dulu lah. Bikin nggak konten aus. untuk sosmed kita bisa juga. Ayo makanya. Minum dulu lah. Belum puasa soalnya. Puas-puasin minum ya, Pak. Susah ngopi. Besok kan puasa juga kita bikin konten spesial Ramadan ya. Oh iya. Ngobrolin soal. Pasti kalau itu. Ngobrolin soal hal-hal Dalam rangka 2 hal itu Pak Ramo. apa? 1 bulan puasa, 1 dalam rangka kawan kita mau belajar agama Islam juga. Ya, bagus itu. Siapa itu, Pak ya? Bapak, Kan belajar bisa di setiap ruang, nggak perlu masuk di ilmu religi dan budaya untuk apa studi perbandingan agama nggak perlu. Apa dulu kayaknya ada, bukan pepatah, ada tuh sebenarnya setiap apa adalah kelas. Oh, setiap tempat adalah sekolah. Setiap tempat adalah Setiap sekolah. orang adalah guru. Nah, setiap orang adalah guru. Gitu kawan-kawan. Ya, ditunggu saja gebrakan-gebrakan barunya Daratama. Tapi masih ini toh apa? Masih optimis gak sih teman-teman memandang media di tahun ini? Optimis sekali saya, Pak. Ya, melihat perkembangan ya paling utama adalah digital, perkembangan digital, kemudian konten dan kawan-kawannya. Saya rasa sih masih ya. Masih lah. Masih optimis ya. Orang yang namanya Bapak Mulyono itu dia kan udah pensiun dari kepala jadi lurah toh. Oh, ini Iya. ya. Tetangga Bapak itu toh. Pak Mulyono itu saya punya tetangga namanya Pak Mulyono, dia pensiun jadi lurah. Dia masih ini manggil orang yang mendokumentasikan kalau main ke rumahnya gitu kan. Dokumentasiin satu-satu, diupload gitu. Ini datang, ini ada pelawak datang, terus ini ada apa namanya dulu perangkat carik datang, ini ada anak-anak muda yang datang. Berarti masih seperti ada hansip yang datang. Jadi penting toh media Masian kan gitu. Penting, Pak, media. Media itu Padahal adalah Mulyono ini sudah bukan jadi lurah lagi gitu kan. betul. Misalnya jadi dia sudah selesai lah gitu secara periode kepengurusan kelurahan gitu. Jadi sebenarnya media penting gitu loh. Ya seperti teman-teman memberi memberitahu kepada follower teman-teman bahwa aku ki isi urip loh kadang-kadang gitu. Nah, Makanya update apa gitu kan. Masih ada aktivitas loh gitu kan. jadi kayak inget temen ke SMA, Pak. kenapa tuh? Kalau mantau temennya yang nggak pernah kelihatan itu cuma dari sosmed. Oh, iya, ada ya, cek ada toh. masa Kalau dia masih piye yo? kalau dia masih upload story, oh ini orangnya masih masih hidup. ada. Mm-mm. Ya, saya juga punya kawan tuh begitu juga tuh. Ngeceknya dari sosmednya aja aktif apa enggak. Betul. Ya, begitulah ke depannya kawan-kawan. Kira-kira apa lagi nih update-update-nya? Ya itu sih yang paling utama ya, paling enggak di 26 nih kita bisa lebih segar lagi, lebih banyak hal-hal yang bermanfaat sih. Yang paling penting kan apa yang kita lakukan harus bermanfaat ya. betul. Kunci utama apapun yang kita lakukan kira-kira akan terkonversi menjadi sesuatu itu kan bermanfaat atau enggak? Ya sama kayak orang jualan toh. Orang jualan kurma kan karena ada orang butuh kurma. Jadi bermanfaat bagi orang yang membutuhkan kurma. Mas, kok kontennya didongeng terus sih, didongeng kopi terus? Waduh. Ya kita lagi persiapan studio tapi belum. Kalau masalah itu dongeng kopi adalah salah satu base campnya Daratama, teman-teman. Karena mulanya kalau dongeng kopi sebermulanya adalah kopi, kalau Daratama sebermulanya dari dongeng kopi. Wis ngeri tenan.
Ngeri. Bapak ini puitis ya sekarang nih. Bacaannya kayaknya sastra-sastra. Ya mulai ini apa namanya? Yang tebel-tebel tuh. Menggeluti ini dunia kepenyairan. Buku babon gitu. Saya kalau tidak berkawan dengan bapak yang satu ini sudah kurang literasi saya. Ampun. Saya karena berkawan sama Mas Dian nih, bacaannya ini berat-berat nih. Haruki Murakami. Wis. Pokoknya dia sastrawan Jepang, kalau nggak Jepang nggak mau dia. Iya. Pokoknya Jepangan lah gitu kan. Nah, saya kenal berita-berita baru, berita-berita Gensi ya dari Mas Gian dan Mas Dias inilah. Kalau Mas Dias itu atlet e-sport. Oh iya, Biasanya Mas Dias kita atlet akan e-sport. tanya-tanya soal bagaimana teknik-teknik memainkan game yang cepat gitu. Kalau teman-teman bisa menemukan TikToknya Mas Dias, pantengin tiap hari jam 9 malam. Ah, situ ada hal yang menarik yang bisa teman-teman ambil. Iya. Walawe. Dia biasanya itu apa namanya berbagi kiat-kiat, trik-trik khusus, tips-tips yang tidak ada di channel YouTube manapun. Nah, Walawe. tuh. Jadi terkuak saya ke permukaan. Ya nggak apa-apa. Namanya jualan kan harus dikasih tahu orang. Masuk jualan diem-dieman kan nggak jualan itu namanya Pak gitu loh. Namanya dikejar bin itu. Wah, dikejar DC Pak. Diem-dieman kan gitu. Ya berarti mungkin itu dulu kali ya. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman siap menyongsong 2026, kami juga siap menyongsong 2026. Urusan dokumentasi serahkan pada teman-teman. Karena Daratama. berbicara dibandingkan 2025 ya beberapa KPI juga masuk, masih oke. Jadi harusnya 2026 ini masih banyak yang bisa kami kerjakan. Jadi tunggu aja nanti teman-teman. Gitu ya. Iya. Kalau gitu tadi Pak Ranggo yang buka Pak Ranggo yang nutup lah. Ya, karena apa namanya obrolannya cukup komprehensif di Tandas kali ini gitu ya. Sampai jumpa di Tandas berikutnya. Mudah-mudahan kita dapat ide-ide liar lagi, kita akan bagikan ke teman-teman bersama Tandas. Jadi ikutin tahapan mendaras asa. Sampai jumpa. Dadah. Oke.